Pada pukul 4:13 pagi, Christine sekali lagi terlihat dibawa kembali ke ruang. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neka. Setiap kali aku masuk ke Instagram, Twitter, TikTok, atau YouTube dan melihat satu topik yang banyak sekali di request sama kalian berulang-ulang kali, aku biasanya langsung intrigue, langsung tertarik untuk mencari tahu apakah kasusnya sudah memiliki cukup informasi untuk kita bahas bersama di Neron. Dan kasus yang malam ini kita akan bahas adalah satu kasus yang udah dari kepalaku sekitar seminggu ke belakang, dan aku rasa walaupun belum terpecahkan, kasusnya ini dengan informasi-informasi yang ada sudah bisa kita bahas. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang sedang sangat-sangat viral, especially di negara tetangga kita, the Philippines. So hari ini kita akan membahas tentang kematian misterius Christine Angelica De Sera pada malam tahun baru kemarin. Seorang pramugari multitalenta, cantik dan pintar yang juga cukup dikenal di sosial media, ternyata melewati pergantian tahun untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya yang sudah membiru ditemukan di bak mandi kamar hotelnya dengan memar-memar dan lebam. Christine De Sera berpesta dengan belasan laki-laki pada malam itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan bahas bersama-sama malam ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, the shit's about to go down. So alangkah baiknya sebelum kita masuk ke kasus dan kronologinya, kita mengenal siapa ini Christine Angelica De Sera. Christine ini adalah seorang perempuan muda berusia 23 tahun yang juga merupakan seorang pramugari yang bisa dibilang cukup eksis di media sosial. Dia terlahir di Santos City, Filipina, dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Tapi sebelum Christine ini menjadi pramugari, dia tuh sudah menyelesaikan studinya di bidang komunikasi dan lulus dengan predikat cum laude. So she's smart. Nah, selain pintar, Christine ini juga adalah seorang yang sangat aktif dan dia memiliki banyak banget keterampilan. Beberapa dari hobinya adalah dancing, menari, dan juga modeling, menjadi model. Dan dia juga aktif ikut kontes-kontes yang berhubungan sama ketertarikannya. Nah, pada tahun 2019, Christine ini memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan pindah ke Manila untuk menjadi pramugari untuk Philippine Airlines. Selama kerja jadi pramugari, Christine ini katanya sangat dihormati karena dia profesional, orangnya tepat waktu, ramah, pintar, berkelas, dan juga merupakan teman kerja yang baik. Jadi dia disukai sama colleagues-nya, teman-teman kerjanya. Nah, walaupun begitu, dari sosial medianya kita tuh bisa melihat bahwa kebanyakan dari temannya Christine ini adalah cowok. Mungkin dia memang pribadi yang lebih cocok aja sama cowok. Kayak aku nggak tahu kenapa di hidup aku juga banyak banget instances dimana temen aku tuh kebanyakan cowok. Aku tuh biasa selalu ada di grup bareng sama cowok. Dari kecil tuh aku lebih suka hangout sama sepupu-sepupuku yang cowok, main Tamiya dan Beyblade daripada main Barbie. Dan di SMP, di college juga beberapa kali aku ada di dalam satu kelas sendiri, satu-satunya cewek, sementara semua teman aku tuh cowok. And then rewind too. Anyways, balik lagi ke Christine. Basically dia adalah orang yang disayangi sama orang-orang di sekitarnya, teman yang baik, pekerja yang baik, anak yang baik, yang sangat dicintai sama orang tuanya, dan sangat menyayangi keluarganya. Mamanya Christine ini juga sempat bilang bahwa Christine tuh selalu bilang salah satu mimpinya adalah untuk membawa keluarganya berkeliling dunia. So she's an overall pretty awesome person. Baik, pintar, multitalenta, sopan, ditambah juga cantik. Tapi sayangnya hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Sekarang kita masuk ke kronologi dari malam yang merubah segalanya itu. Dilansir dari CNN Philippines, ini adalah kronologi dan timeline dari malam tewasnya Christine. Pada 31 Desember tahun 2020 kemarin, Christine check-in bersama 3 temannya ke ruang 2209 di City Garden Hotel di Poblacion, Makati, Filipina. Dan mereka check-in ke hotel itu untuk merayakan malam tahun baru. Ketiga temannya itu adalah Romel Galido, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, dan John Pascual de la Serna. Tapi orang yang kedua ini, si Rafael itu sempat bilang bahwa dia tuh baru pertama kalinya ketemu sama si Christine pada malam itu, tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi mungkin mereka adalah teman baru yang memutuskan untuk merayakan pergantian tahun bersama. Nah, dalam waktu check-innya mereka sampai tengah malam, sekitar 9 sampai 15 orang itu datang untuk ikut berpesta bersama Christine dan 3 orang temannya tadi. 9 orang yang sudah diidentifikasi sama polisi adalah nama-nama ini. Nah, menariknya, polisi itu sampai sekarang masih mengidentifikasi orang-orang ini sebagai teman dari temannya Christine. Tapi pihak keluarga itu yakin bahwa Christine itu sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. So katanya keluarga Christine ini adalah orang-orang tidak dikenal.
strangers. Pada 1 Januari tahun 2021, antara jam 12 malam sampai jam 12.30, Christine itu berpesta bersama teman-temannya. So they were having a good time, semua bersenang-senang. Dan menurut mamanya Christine, pada sekitar jam 12.30-an, Christine itu sempat telepon ke keluarganya untuk bilang kayak Happy New Year, dan juga bercerita bahwa akan ada pesta malam itu di Makati Hotel. Jadi hotel yang berbeda sama yang dia tinggali. Pada pukul 2:52, CCTV hotel menunjukkan Christine sempat mencium seorang laki-laki bertopi yang later diidentifikasi sebagai Valentin Rosales. Sebelum akhirnya Christine masuk ruangan. Pada pukul 3:22, Christine sekali lagi terlihat sedang berinteraksi bersama seseorang, tapi itu adalah orang yang berbeda sama yang sebelumnya. Dan selama dia berinteraksi dengan laki-laki itu, ada 2 orang laki-laki lain yang lewat, dan ada 3 orang laki-laki lainnya yang ikut ada di geng itu, ada di ujung lorong gitu. Pada pukul 4:13 pagi, Christine sekali lagi terlihat dibawa kembali ke ruangan yang pertama, jadi kamarnya dia. Dan ini adalah terakhir kalinya Christine terlihat di bukti rekaman. Setelah itu dari jam 4 pagi sampai jam 10 udah gak ada yang tahu apa yang terjadi sama Christine. Dan sekitar jam 10 pagi, Romel Galido bangun dan menemukan Christine tertidur di dalam bathtub. Nah, pada momen itu dia berpikiran, oh dia nih kayaknya habis mabuk, udah biarin aja deh dia tidur di dalam sini. Bahkan katanya Romel ini sempet ngasihin dia selimut gitu, dan dia biarkan Christine tidur di situ. Sampai beberapa jam kemudian, sekitar sore hari, dia baru tersadar loh, kok ini Christine gak bangun-bangun. Dan ketika dia lihat, ternyata tubuhnya Christine sudah mulai membiru dan dadanya tidak bergerak, seperti tidak ada pergerakan pernapasan. Dia langsung bergegas bilang ke 2 temannya yang lain yang ikut check-in bareng Christine, si Gregorio de Guzman sama John de la Serna. Nah, mereka bertiga panik dan akhirnya menelpon manajemen hotel untuk membantu mereka. Nah, manajemen hotel itu bercerita kepada polisi bahwa mereka sempat mencoba untuk resuscitate atau membangunkan si Christine dengan melakukan CPR. Tapi tentunya percobaan itu tidak berhasil. Akhirnya pihak hotel meminta 3 teman ini untuk membawa tubuh Christine ke Makati Medical Center. Nah, ketika Christine ini dibawa, kata teman-temannya tuh mereka masih merasakan bahwa walaupun dia tidak bergerak dan terlihat tidak bernapas, tapi badannya tuh masih hangat. But then again, sudah mulai membiru. Sesampainya di Makati Medical Center, mereka langsung bilang bahwa Christine sudah tidak bernyawa. Dan kemungkinan besar penyebabnya adalah ruptured aortic aneurysm atau aneurisma, robeknya pembuluh darah aorta. Rumah sakit tersebut, Makati Medical Center, juga langsung melaporkan kematiannya Christine ke pihak yang berwajib. Dan ketika hotel didatangi kembali, ternyata cowok-cowok yang tadi malam check-in di sebelah kamarnya Christine itu semua sudah tidak ada. Pada tanggal 2 Januari tahun 2021, otopsi dilakukan pada jenazahnya Christine di rumah duka Rizal di kota Pasay pada jam 9 pagi dan dipimpin oleh petugas medical legal Mayor Polisi Michael Nick Sarmiento. Nah, dari temuan postmortem melalui laporan medical legal oleh Southern Police District Crime Laboratory, publik bisa mengetahui bahwa penyebab kematiannya Christine itu sesuai dengan apa yang sebelumnya dilaporkan oleh Makati Medical Center, bahwa dia meninggal karena aneurisma. Namun, hasil otopsinya juga menyebutkan bahwa ada memar di tangan kanan Christine, paha kanannya, lutut, pergelangan kakinya, kaki kanan, dan abrasi linier pada paha kanannya. Selain itu, juga ditemukan adanya kelecetan saat dilakukan pemeriksaan genital. Ditambah lagi yang lebih menarik adalah dokumen tersebut juga mengatakan bahwa tubuhnya Christine ini sudah dibalsem, embalmed, sebelum dilakukan otopsi. Very strange. Nah, dari informasi-informasi tadi, pasti kalian kebayang bahwa ada beberapa inkonsistensi, kayak penyebab kematian yang tidak menjelaskan memar dan lebam yang ada di tubuhnya Christine. Dan karena itu kasus ini meledak di media. Sekarang kita masuk ke teori-teorinya. Teori yang pertama adalah Christine dilecehkan dan disetubuhi oleh orang-orang yang berpesta dengannya di malam tahun baru itu. Teori yang satu ini adalah teori yang paling populer dan didukung juga dengan fakta-fakta bahwa ada memar-memar dan lebam yang ada di tubuhnya Christine. Kemungkinan besar itu adalah bukti dari pemberontakan dan kekerasan. Ditambah lagi, ditemukan ada sisa air mani laki-laki di bagian genitalnya Christine. Tapi itu juga bisa menjelaskan kayak mungkin aja dia sempat tidur sama seseorang, tapi bukan berarti bahwa itu bukti terkuat bahwa dia dilecehkan malam itu.
Teori yang kedua adalah yang sejalan dengan medical reports dan seperti yang dikatakan oleh Makati Medical Center bahwa dia meninggal karena aneurisma. Basically pembengkakan arteri, sobeknya aorta. Aorta itu adalah arteri terbesar yang ada di tubuh kita yang berasal dari jantung dan memasok darah ke seluruh bagian tubuh kita melalui arteri. Dan aneurisma aorta itu adalah pembengkakan aorta yang abnormal. Basically penggelembungan dari dindingnya aorta itu bisa menyebabkan aortanya pecah dan menyebabkan pendarahan internal yang sangat-sangat besar di dalam tubuh kita dan rasa nyeri yang sangat-sangat parah. Nah, teori yang satu ini tentunya didukung oleh medical records-nya, ditambah bukti otopsinya. Namun orang-orang sadar bahwa teori ini tidak menjelaskan adanya memar-memar dan lebam yang ada di tubuhnya Christine. Ditambah lagi keluarga Christine cerita bahwa sebelumnya tidak pernah ada problem sama Christine ini. Dia adalah orang yang sehat dan bahkan ketika dia menelpon keluarganya jam 12.30 pagi itu tidak ada the slightest hint bahwa dia itu sedang kesakitan atau merasa sesuatu yang aneh dari tubuhnya. Nah, setelah aku baca-baca lagi juga, ternyata beberapa penyebab terbesar dari aneurism adalah tekanan darah yang tinggi, kondisi yang dibawa dari lahir, kecelakaan, usia, jenis kelamin lelaki, kehamilan, atau yang terakhir adalah penggunaan obat. Jadi kalau nggak salah, kalau misalkan dosisnya itu terlalu banyak sampai tubuh seorang manusia itu kaget gitu. Coba kalau misalkan kalian dokter, ahli arteri gitu, correct me if I'm wrong. But basically teori kedua ini tadinya tuh didukung sama keluarganya Christine. Jadi mereka udah menerima bahwa Christine ini meninggal karena aneurism. Namun ketika kasus ini mulai meledak di sosial media, banyak orang-orang yang point out bahwa banyak banget ada konsistensi di dalam kasus ini. Barulah keluarganya Christine ini kayak, iya juga ya, kayaknya ada yang nggak pas dengan teori aneurism ini. Dan akhirnya mereka pun mendemand atau meminta kasus ini untuk diusut sampai tuntas. Karena mereka juga yakin bahwa malam itu Christine tidak sakit. Kita masuk ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga ini berhubungan sama salah satu cause atau penyebab dari aneurism yang tadi aku sempat sebutin. Tepatnya yang terakhir, penggunaan obat. Jadi, lama-kelamaan setelah informasi mulai piling up, mulai bertumpuk, keluarga Christine ini mulai yakin bahwa malam itu Christine itu di drug raped. Apa tuh drug rape? Basically dia bukan hanya dilecehkan, tapi dia tanpa sepengetahuannya itu dikasih sesuatu di dalam minumannya atau makanannya yang merupakan obat-obatan terlarang yang membuat dia lemah atau tak sadarkan diri. Nah, teori yang ketiga ini kalau benar itu bisa menjelaskan sih kenapa tiba-tiba dia kena aneurism dan kenapa ada lebam-lebam di seluruh tubuhnya. Nah, teori yang satu ini juga didukung oleh kesaksian dari salah satu temannya Christine yang cerita bahwa ketika mereka lagi party, Christine tuh sempat bilang ke dia bahwa dia ngerasa ada seseorang yang spiked minumannya dia atau masukin sesuatu ke minumannya dia. Christine tuh bilang kayak, ini kayaknya ada deh, kayaknya gue tahu nih ada yang seseorang yang masukin sesuatu ke minuman aku. Soalnya setelah aku minum dari tadi tuh aku tiba-tiba tubuh aku mulai nggak enak gitu. Nah, tapi teori yang ketiga ini tidak terlalu menjelaskan beberapa kejanggalan-kejanggalan lain yang ada di kasus ini. Dan sebelum aku tutup video ini, aku kasih tahu kalian beberapa yang menurut aku sedikit kayak, wait, what? Bikin kita muter otak banget. Jadi, ini adalah beberapa fakta-fakta. Fakta yang pertama adalah, jadi kalau kalian baca banyak banget artikel yang nomornya tuh beda-beda. Kayak ada yang bilang bahwa ada 11 orang sama Christine malam itu. Dia satu-satunya perempuan, tapi ada 11 laki-laki. Tapi menurut salah satu temennya Christine, bukan 11, tapi ada 16 orang laki-laki malam itu yang ada di pesta bersama mereka. Dan nomornya ini berubah-ubah banget hampir di semua media. Kayak polisi bilang 9, tiba-tiba yang nulis 11, ada yang bilang 15, ada yang bilang 16. Yang menurut aku sedikit janggal di kasus-kasus kematian yang tidak disengaja, karena biasanya kan ada witnessnya kayak, oh iya emang ada segini orangnya, ini orang-orangnya jelas gitu. Tapi kalau yang ini tuh berbeda-beda gitu loh, kesaksian polisi beda, teman-temannya beda gitu, belum ada yang konsisten. Yang kedua adalah Christine ini ditemukan di dalam bathtub, jadi bak berendam. Namun ketika dia ditemukan pertama kali jam 10 pagi, salah satu temennya nih yang cowok, salah satu yang sama dia itu nggak mencoba untuk membangunkan dia atau ngecek gitu loh apakah dia nggak apa-apa, atau mindahin kayak bangunin dikit ayo pindah ke kasur gitu kan. Mungkin aku yang nggak tahu scene party apakah segila di film-film gitu kalau misalkan ada orang yang ternyata dia tidur di balkon, tidur di bathtub, biarin aja gitu. Cuma menurut aku sedikit janggal aja kalau misalkan aku terbangun
tiba-tiba lihat ada teman aku di bathtub semabuk apapun, mungkin aku kayak, hey pindah yuk, kayak lo nggak apa-apa tidur sini, nggak sakit apa lagi gitu kan. Dan selama berjam-jam didiemin dia ada di dalam bathtub. Menurut aku itu sedikit aneh. Dan kenapa dari 3 orang cowok yang nginep sama Christine, masa nggak ada satupun yang ke kamar mandi dan ngeliat Christine ada di bathtub antara jam 4 pagi sampai jam berapa tuh waktu dia akhirnya ditemukan sudah mulai membiru gitu. Masa nggak ada yang kayak ngecek gitu sebelum akhirnya orang yang sama yang pertama nemuin dia ngecek untuk kedua kalinya. I think it's a bit strange timelinenya. Nah yang ketiga yang menurut aku paling kayak what? Itu adalah orang-orang yang dibilang sebagai suspek atau tersangka. Jadi laki-laki yang malam itu berpesta bersama Christine, itu ada beberapa yang tidak mau kooperatif sama polisi. Menurut aku ini sedikit aneh, karena kalau misalkan kita memang tidak terlibat dan dia benar-benar sakit, meninggal karena sakit di dalam bathtub itu karena aneurysm, bukannya kita mestinya yang membantu polisi atau keluarganya untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Kayak kenapa dia bisa sampai sakit kan? Karena kita nggak bersalah. Tapi kalau misalkan kita lari dari polisi, gak mau kooperatif, gak mau ditanya segala macam tuh seakan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Apalagi mereka menunggu sampai polisi tuh mengeluarkan ultimatum kayak kalau kalian tidak mau maju, kami akan kejar kalian. Itu serem banget, ya gak sih? Seakan polisi pun tahu bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. So far itu adalah hal-hal yang paling mengganggu otakku. Dan kasusnya Christine ini guys, kalian benar, ini adalah kasus yang sangat nyesek. Selain karena kasusnya memang belum menemukan titik terang, menurut aku kasus-kasus yang baru terjadi, kasus-kasus recent itu lebih personal. Karena ini adalah orang-orang yang kayak jatuhnya seumuran kita, pakai sosial media. Kita bisa lihat apa yang mereka post, kehidupan mereka, personality mereka, apa yang mereka rasakan sebelum kehilangan nyawanya. And it makes it way more personal, jadi bikin kayak lebih jauh lebih personal daripada kasus-kasus zaman dulu yang detailnya tuh nggak terlalu bisa kita gali gitu. Kayak salah satunya yang bikin nyesek gitu, Christine tuh sempet post foto ini di IG, dimana dia nulis caption, last flight for this one hell of a year, penerbangan terakhir untuk tahun yang luar biasa ini. Dan aku membayangkan ketika dia menulis itu, dia nggak tahu bahwa itu bukan hanya penerbangan terakhirnya di 2020, tapi selamanya. Dan itu bikin aku kayak kayak kita nggak tahu apakah kayak pesan-pesan terakhir yang kita post di sosial media atau di WhatsApp ke teman kita tuh kayak satu hal terakhir yang bisa di keep sebagai memori gitu, memori terakhir kita. Gila banget, so crazy. Dan ketika aku baca-baca tentang kayak seaktif apa dia dan testimoni baik dari teman-temannya tuh, oh man, this case is so heartbreaking. Yang jelas aku mendoakan keluarga di Sarah agar segera menemukan jawaban, diberi ketabahan dan ketenangan. Amin. So aku sekarang mau dengar dari kalian, teori mana yang menurut kalian paling masuk akal? Jika kalian ngikutin juga nih kasusnya Christine, apakah ada detail-detail yang aku kelewat? Mungkin kalian bisa tulis di bawah. Walaupun aku udah baca banyak, pasti aja ada 1 atau 2 yang menurut kalian sebenarnya ini adalah detail penting. Tapi kenapa nggak masuk rangkumannya sih? Coba ditulisnya di bawah, cause I would love to know more. Dan kalau misalnya kalian tahu detail-detail lainnya, bisa juga di-share sama aku. Boleh di bawah, boleh di Instagram, Twitter, TikTok, wherever you feel like. Tapi aku mau denger bener-bener teori dari kalian sih, kayak apa yang menurut kalian terjadi pada Christine pada malam itu, dan apa pelajaran yang kalian dapatkan dari kasus yang satu ini. Komen di bawah. But other than that, I hope that you guys like this video. Kalau misalnya kalian suka video, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, next aja, dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan ada video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye.